wabarakatuh. Selamat datang di podcast Skiba Talks. Ngobrol-ngobrol seputaran SMK Negeri 1 Badekan. Kali ini di podcast pertama kali ini kita kedatangan Waka Kehumasan, yaitu Bapak Irfan Effendi SPD MPD. Selamat datang Pak Irfan. Oke, selamat datang, selamat pagi juga semua, selamat berjumpa. Ini kita di podcast perdana SMK Negeri 1 Badekan ya Bapak ini. Iya. Munculnya ide untuk podcast ini apa Bapak yang melatar belakangi? Oke. Untuk perdana kita melakukan podcast hari ini, yang melatar belakangi adalah bagaimana kita menjemput perkembangan teknologi sebenarnya. Yeah. Di Skiba kita selaku pelaku dunia pendidikan, kita juga harus bisa bersiap dan beradaptasi dengan kondisi perkembangan teknologi yang ada. Khususnya kita mencoba bergerak di bidang medsos, atau kita hari ini kita luncurkan coba podcast. Podcast kita namakan Skiba Talk. Intinya kita ngobrol-ngobrol santai seputaran Skiba. Terutama memang kita titik beratkan pada dunia pendidikan. Sehingga kita nanti juga bisa sambil mengedukasi bagi siswa-siswa kita untuk bergerak di dunia medsos yang sekarang memang tren juga mengenai podcast. Kita juga bisa menyampaikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki di Skiba ini untuk kita sampaikan kepada masyarakat umum, sehingga pelaku pendidikan di Skiba ini bisa terdengar, bisa tersuarakan, bisa terlihat dari dunia luar Skiba. Sehingga harapannya kita juga bisa bersinergi dengan yang di luar Skiba maupun di dalam Skiba. Khususnya yang kalau kita masuk ke internal kita itu adalah pelaku dunia pendidikan, sehingga semua warga yang ada di Skiba ini harapannya bisa berkontribusi terhadap dunia pendidikan di bidangnya masing-masing. Khususnya misal siswa, kita juga harus bisa memberikan motivasi, memberikan wadah, memberikan sarana bagi siswa untuk bergerak di dunia medsos. Bagi teman-teman guru juga kita bisa mengeksplor apa yang dipunyai dan apa yang dimiliki, kompetensi yang ada di guru, nanti kita bisa sampaikan di sini, kita bisa sharingkan, kita blow up-kan, kita kaitkan dengan masyarakat umum sehingga kita bisa terdengar dari luar juga. Secara eksternal kita juga bisa menyampaikan apa yang kita punya, apa yang ada di dalam, apa yang kita lakukan di sini bisa kita sampaikan ke masyarakat, khususnya pengguna. Intinya karena kita istilahnya bergerak di bidang jasa pendidikan. Sekolah itu kan jasa pendidikan, bagaimana mempola anak, memberikan edukasi pada anak yang kita sampaikan ke orang tua wali, tua masyarakat, sehingga pada akhirnya kita bisa bersinergi, kita bisa saling tahu baik yang internal maupun eksternal. Sehingga harapannya dengan adanya podcast ini kita juga bisa ikut andil lah dalam perkembangan dunia teknologi juga, kita tidak terlalu tertinggal dan kita bisa memadai anak-anak untuk bergerak di medsos sehingga sebagai perkembangan teknologi yang ada. Saya kira secara umumnya itulah dulu. Itu termasuk tujuannya Bapak Pak Irfan ya. Oh, jadi untuk edukasi juga, untuk promosi sekolah, dan untuk ruang kreativitas siswa juga. Penggalian potensi dan minat bakat yang ada di siswa kita. Ke depan memang harapannya kita itu yang kita titik beratkan, kita bisa menggali minat bakat, potensi yang ada di siswa-siswi SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo ini, sehingga bisa tersalurkan, bisa tersampaikan, bisa syukur-syukur nanti kita bisa memberikan wahana sebagai masa depan anak dalam dunia medsos, khususnya podcast ini. Saya kira itu. Itu termasuk konsep podcastnya yang dirancang Pak ya? Ya, konsepnya kita sifatnya ngobrol santai aja lah, tapi kita juga mengena dalam artian kita mengedukasi kepada anak-anak dan masyarakat tahu apa yang ada di dalam SMK Negeri 1 Badekan ini, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan kepada anak-anak, dan khususnya dari tenaga pendidik itu ke anak-anak, sehingga bisa mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang ada di siswa kita gitu. Mungkin itu harapan untuk sekolah ini Pak Irfan, dampak positif mungkin bagi siswa dan lingkungan pendidikan di SMK Negeri 1 Badekan ini, dampak positifnya. Dampak positif yang kita harapkan dari kita melakukan podcast ini Bu Ririn, itu kita bisa menyampaikan secara luas lah apa yang kita punyai, kita miliki,
selaku lembaga pendidikan yang kita sampaikan ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat juga tahu dan percaya akhirnya kepada sekolah kita, agar siswa-siswi atau anak-anaknya itu dipercayakan untuk diolah, dimasukkan ke lembaga ini sehingga menjadi lebih baik, untuk menyongsong masa depannya lebih baik, bisa sukses ke depannya, dan bisa menjadi diri sendiri dari siswa itu, tergali potensinya, minatnya, bakatnya, seperti itu. Untuk lembaga kita memang harapannya juga bagaimanapun ini sebuah tujuan dari lembaga, agar kita itu sebagai dari podcast ini lembaga bisa diketahui khalayak umum sebagai ajang promosi kita, sehingga nanti masyarakat juga tahu itu tadi. Lembaga pendidikan kita kan sebenarnya sampai sekarang itu kan sudah ya lumayan lah kalau bisa dibilang. Hebat ya Pak. Kalau kita itu kalau bicara awalnya kita berdiri 2005 sampai sekarang itu kita sudah hampir 2 dasawarsa ini, sehingga banyak perkembangan, banyak hal-hal yang terjadi di sini yang perlu masyarakat tahu, sehingga nanti kita bisa sharing, bisa kolaborasi dengan masyarakat, sehingga apa yang perlu menjadi sebuah pemasukan positif dari lembaga ini agar bisa berkembang, bisa lebih sukses, lebih maksimal lagi apa yang diupayakan, terutama masalah dunia pendidikan, kayak kira itu. Harapannya SMK Merdeka lebih dikenal lagi di dunia masyarakat atau di medsos ya Pak ya. Iya, gitu. Mungkin untuk terkait produksi Bapak. Proses produksi ya. Itu siapa saja Pak yang terlibat? Mungkin melibatkan siswa nantinya gitu, bisa dilibatkan. Kalau sekarang kita memang ya dengan segala keterbatasan kita akui aja, kita ada keterbatasan terutama di bidang alatnya, di masalah bagaimana kita menyiapkan podcast ini terkait dengan alat medianya, multimedianya, kita juga masih perlu pengembangan, serta SDM-nya ini yang terlibat masih hanya 2-3 orang dari guru, terus terang saja. Tapi kedepannya ini nanti tunggu aja lah. Kita tetap siswa kita yang kita utamakan untuk bagaimana terlibat dalam podcast ini, sehingga nanti SMK Merdeka itu bisa semuanya bergerak, berkolaborasi, dan kita berimprovisasi melalui podcast ini, sehingga nanti kita bisa berkembang lebih baik. Terutama sebenarnya sasarannya tetap sasaran utama kita adalah siswa-siswi kita itu saya yakin banyak yang berpotensi, banyak yang berminat, bakatnya, sehingga nanti bisa dikembangkan lewat media podcast kita ini, yaitu Skiba Talks, ngobrol-ngobrol santai saja di sini, apapun, terutama di masalah dunia pendidikan ya. Saya kira itu. Tantangannya Pak, jadi mulai dari proses persiapan sampai diluncurkannya podcast perdana ini, itu apa Bu? Tantangannya tantangannya adalah karena ini merupakan hal baru memang bagi kita, walaupun ini dunia podcast itu sudah berkembang beberapa tahun di luar, tapi kita tantangannya memang satu, kita secara sumber daya alat terutama kita harus pandai-pandai mengupgrade, sehingga nanti hasil dari tampilan kita yang kita sampaikan ke masyarakat itu bisa lebih baik, manfaat juga bagi masyarakat, tapi lebih jelas gitu secara alat. Dan yang kedua, kalau mengenai SDM kita harus bisa berimprovisasi, beradaptasi, kita lihat perkembangan sehingga kita bisa terapkan di podcast ini, sehingga nanti tidak membosankan, bisa santai. Tapi edukasi kita mengena, apa yang kita mau gali juga bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat, seperti itu. Ada lagi memang kendala kita adalah mengenai konten. Kita sebenarnya banyak tema-tema yang bisa kita angkat di sini kait dengan perkembangan di sekolah, mengenai kegiatan-kegiatan, khususnya misal di kecelakaan itu banyak ekstra. Kita punya belasan ekstra yang harus kita kenalkan juga, bahwa di situ sebagai wadah bakat minat anak-anak kita, agar tersalurkan di situ ekstra tari, ekstra PMR, ekstra pramuka, ekstra seni bela diri pun ada, ekstra pala dan sebagainya, ada belasan kita. Sehingga kita bisa move, kita sampaikan melalui podcast ini sehingga bisa lebih dikenal dari luar. Dan lagi juga harapannya nanti kalau ada mungkin pihak-pihak yang terkait dengan lembaga kita juga bisa, karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari mitra-mitra di kita, dunia usaha, dunia instansi yang terutama humas ya, itu nanti juga sangat terkait.
Misal dunia usaha yang kita tempati PKL, anak-anak, saat ini kita punya banyak sekali Dudi yang kita ajak kerjasama sebagai tempat PKL minimal, dan nanti juga sebagai penyaluran alumni-alumni kita di sana. Sekarang kita punya banyak puluhan, sampai jumlah setiap sesi itu ada sekitar 60-an mitra Dudi kita, itu bisa kita undang ke sini sebagai narasumber dan nanti bisa menyampaikan mungkin ide-ide atau saran yang beliau-beliau nanti sampaikan untuk perkembangan lembaga kita bisa sampaikan, oh ini loh kita yang kekurangan, ini loh yang perlu masukan, dan apalagi kalau masalah yang sudah lumayan baik ya kita tingkatkan lagi seperti itu. Sehingga nanti bisa semuanya bisa berkolaborasi demi kebersamaan kita untuk melaksanakan dunia pendidikan kita agar lebih baik, sehingga semuanya bisa memberikan kontribusi sehingga bisa bermanfaat yang lebih maksimal. Intinya harapannya kita bisa lebih bermanfaat lah bagi semua masyarakat, baik siswa, baik orang-orang yang ada di dalam lembaga kita, itu juga terikut bisa menikmati manfaat itulah, manfaat positif lah khususnya, hingga kita bisa memberikan sebuah nilai yang bisa diambil sehingga dalam rangka mengimprovisasi apa yang kita punya, kita sampaikan ke semuanya melalui informasi podcast kita ini, gitu. Ya, berikut itu tantangan sekaligus nanti harapannya isi kontennya, inovasinya seperti itu Bapak, menggunakan kekuatan yang ada di SMK Negeri 1 Merdeka. Seluruh sumber daya kita masing-masing kita sampaikan, kita bisa sharing. Tapi juga kita bisa juga mendapatkan masukan nanti. Syukur-syukur mestinya ada lah masukan-masukan yang biar kita lebih maju, lebih baik lagi ke depan, sehingga harapannya kita bisa tetap yang lebih baik lah. Apa-apa yang ada kekurangan, ada kelemahan kita perbaiki sehingga tidak menjadi sebuah hambatan bagi kita. Gitu. Berarti itu ya, berdasarkan kekuatan yang ada tadi Pak ya, kemudian saran-saran dari pihak luar, mungkin bagaimana podcast ini bisa terus relevan dan memberikan dampak positif bagi komunitas sekolah ini. Iya. Kalau biar konten kita nanti melalui Skiba Talk ini kita bisa relevan dan apalagi lebih berkembang lah dari perkembangan teknologi maupun perkembangan isu kasus pendidikan kita kan masih banyak. Kita tahu bahwa dunia pendidikan kita selalu berkembang, apalagi ada pergantian kebijakan dan seterusnya, kita bisa mengikuti, bisa kita sampaikan ke masyarakat, kita bisa kolaborasikan sehingga nanti bisa ketemu sebuah langkah yang maksimal yang baik bagi lembaga kita. Dan juga bagi siswa-siswi kita bisa menyampaikan aspirasinya terhadap apa-apa yang dirasa langsung penikmat proses pendidikan, yaitu siswa-siswi kita, sehingga bisa sampaikan, atau kalau ada keluhan-keluhan, kelemahan, kekurangan bisa disampaikan di sini dan nanti kita bisa sharekan ke masyarakat biar menjadi sebuah edukasi yang baik di dunia pendidikan, dan juga bisa memberi solusi kepada siswa-siswi yang punya ada masukan itu, sehingga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi yang lebih terbuka lah. Kita terbuka saja, ngobrol santai, dengan santai tapi mengenal gitu. Iya, selaku kepala, maksudnya selaku Kehumasan di SMK Negeri 1 Merdeka ya Pak ya, mungkin punya pesan kepada siswa, guru atau masyarakat terkait peluncuran podcast ini. Pesannya baik. Gitu. Pesannya kita dengan adanya podcast ini, harapan saya sebagai pesan kepada seluruhnya, pertama bagi seluruh warga SMK, dari pihak guru dan karyawan serta stakeholder yang ada di lembaga ini, kita beri support lah, kita support, kita dukung sehingga podcast ini nanti bisa berkembang, bisa mencapai tujuannya, mengedukasi dan memberi manfaat, saya kira itu. Dan yang kedua kepada siswa-siswi, harapannya beranilah, cobalah kita berkreasi, berinovasi, kita sampaikan, kita salurkan bakat minat kita sehingga kita bisa beraktualisasi diri di sini melalui podcast ini. Di lembaga sekolah ini banyak kekurangan juga, tapi beri masukan yang lebih positif sehingga kita bisa nanti ke depan bisa memperbaikinya, sehingga harapannya untuk menjadi sekolah yang memang benar-benar yang diinginkan oleh warga masyarakat selaku penikmat pelayanan pendidikan, khususnya orang tua wali murid, itu juga bisa dirasakan dan bisa memberikan kontribusi langsung kepada lembaga kita. Gitu saya kira ya. Berarti intinya eksternal dan internal itu
Ya, bisa kita kolaborasikan lah. kolaborasikan Iya, gitu. iya. Ya Pak, ini yang terakhir ya Pak Ervan ya. Ya, kok cepet ya? Ya. Jangan terakhir nggak apa-apa, terus aja. Mungkin yang terakhir aja Pak, Oh ini ya, mungkin adakah untuk perdana, harapan, oke. ya, adakah harapan atau mimpi besar yang diwujudkan melalui podcast ini? Harapan mimpi besarnya Untuk kita tentunya menjadi, untuk SMK Pendidikan ya iya. Bapak. Harapannya kita bisa menjadi podcast di dunia pendidikan yang bisa diminati dan diakses oleh khalayak masyarakat umum, karena ini merupakan sebuah medsos dunia komunikasi yang sekarang dunia komunikasi yang global, sehingga kita bisa mengenalkan lembaga kita. Podcast ini bisa lebih besar, banyak viewernya atau banyak yang melihat dan memberikan kontribusi, sehingga kita nanti podcast ini harapannya memang melebihi podcast-podcast yang lain lah. Oke, di SMK di Ponorogo ternyata Pak ya. Iya, minimal kita memberikan manfaat lah, memberikan manfaat pada siswa kita agar menjadi sebuah wahana bagi mereka untuk menyalurkan bakat minatnya, dan harapannya konten yang ada di podcast ini nanti bisa bermanfaat bagi semuanya, baik khalayak umum, masyarakat, anak-anak kita selaku anak-anak didik yang kita harapkan nanti menyosong kehidupan masa depannya yang lebih baik. Harapannya bisa kita blow up atau kita jembatani lah, kita sampaikan kepada masyarakat. Oh, harapannya ternyata anak-anak nanti kalau kita sudah mengundang anak-anak, wah anak-anak itu inginnya seperti ini. Kalau kita harapannya podcast kita ini ya kita bisa menjadi podcast yang banyak viewernya. Minimal subscribe kalau ada. Oh gitu. Iya. Subscribe ya. Makanya kita podcast yang lebih besar ya lebih banyak dikenal gitu. Tapi kalau secara lembaga harapannya podcast ini bisa menjadi sarana untuk edukasi, sarana untuk promosi kita, sehingga bisa mengenalkan lembaga kita ke masyarakat. Saya kira itu. Ya, semoga mimpi besar Pak Ervan selaku Wakil Humas di SMK Negeri 1 Pendidikan akan terwujud ya Pak ya. Amin. Gitu Bu. Oke, saya akhiri sekian ya Pak Ervan. Oh iya, karena ini perdana, agak singkat saja nggak apa-apa ya. Ya, nanti kalau kontennya lebih bagus lagi, lebih menarik, ada isu-isu yang kita angkat yang lebih baik, kita maksimalkan. Gitu, ya. Nanti ada siswa-siswa berprestasi kita undang ke sini ya Pak ya. Dan ini keadaan podcast kita ini juga nanti ada lebih berkembang, berinovasi, menyesuaikan diri lah, kita harus lebih baik. Karena ini kan kita masih agak seadanya. Lebih better Pak. Iya. Kita melangkah pokoknya, melangkah terus untuk berkembang. Oke, terima kasih Pak Ervan untuk kedatangannya, mau datang ke sini ya Pak ke podcast perdana ini. Semoga nantinya podcast ini dapat berkembang, bermanfaat tentunya untuk SMK Negeri 1 Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri podcast perdana kita hari ini. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya di podcast Kiba Talks. Oke, terima kasih.